bahagia ya, Bu. Di Malah balik senang sih. di balik corona di Balik. hikmahnya jadi sering ngaji gitu. Iya, jadi itu kegiatan sehari-hari pagi, siang, malam. Gitu ya, alhamdulillah ya, ini semua masal seluruh dunia diberhentikan sejenak, semua di restart. Yang tadinya sibuk terus ngurusin dunia, kantor, bisnis, semua dibikin stop tiba-tiba. Jadi Ya, agak jadi di berpikir rumah. gitu ya, agak berpikir ini kalau semua dibikin kolaps, yang sebenarnya memberi makan kita selama ini siapa? Toh makan terus jalan ya, Iya, tidak betul. berhenti gitu. Memang ada yang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya, tapi kalau kita takwa, ini betul-betul sebuah ujian untuk ketakwaan kita. Duh, seru sekali. Semoga kita jadi yang dengan kejadian ini semakin mengenal Dia, Allah Ta'ala, melalui asma-asmanya, begitu Ibu ya. Amin, amin. Insya Allah, Bu. Amin. Baik, ini kalau sudah audio bagus ya Bu ya, saya cek dulu, kemudian Alhamdulillah, alhamdulillah. tampilan bagus. Oke, baik, kita mulai kalau begitu. Ya. Kita nanti sambung dengan diskusi dan sharing session setelah ini. Ada yang kirim pesan? Makassar hadir, Pak Andi silakan. Alhamdulillah, Bang Andi. Ibu Teh Andi, Andi itu kan gelar ya kalau dia kalau di Makassar. Baik, kita mulai ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama basmalah dan kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan keberkatan dan sholawat itu ada kebersambungan. Kata Rasulullah, ikuti aku maka Allah mencintaimu. Jadi jalan menuju Allah mau tidak mau kita berimam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita adalah ingin jadi bagian dari umatnya, tidak hanya di dunia ini, di akhirat sana. Perjalanan masih panjang, sahabat-sahabat. Kita selesai di sini paling berapa puluh tahun lagi selesai ya. Kita ini raga ini ada masa waktunya, masa pakai ya. Setelah dia habis, maka dia kembali ke bumi. Kemudian jiwa kita terus jalan. Bahkan nanti begitu ada kebangkitan yang kedua, setelah alam semua semesta habis, hancur, kiamat kubro, dalam hadis dikatakan dibangkitkan lagi sejasad-jasadnya. Tapi penciptaan jasad yang kedua, nah ini, akan bergantung dari kondisi jiwa kita terakhir kali. Jadi yang saat ini raganya rada kurang pas, misalkan ya, dia anggap kurang cantik, misalkan kurang, nggak apa-apa, itu cuma sementara. Tapi penciptaan raga kedua dalam hadis tuh lebih mengerikan. Ada yang diciptakan seperti mukanya seperti babi gitu ya, nauzubillah. Mukanya seperti binatang-binatang yang aneh semua lah. Itu sebagai sebuah gambaran dari kondisi hatinya ketika meninggal, belum sempat disucikan, masih buas seperti singa misalkan, maka dia barangkali diciptakan dengan rupa seperti itu, nauzubillah, bukan seperti manusia. Nah, kita suluk adalah jalan taubat, ingin kembali kepadanya. Kita mulai dengan membahas Al-Quran. Bagaimanapun kuncinya adalah, kunci-kunci kehidupan adalah ini, Al-Quran dan Sunnah, yang merupakan penjabaran dari Al-Quran. Karena Rasulullah sendiri dikatakan adalah Al-Quran yang berjalan. Berarti Al-Quran juga cuma dalam penjabaran yang lain. Kita masih ingin mengelaborasi tentang ketika kita berdoa ihdinas shiratal mustaqim. Apa sih maknanya buat kita dan apa konsekuensinya menurut Al-Quran, ya. Nah, kali ini kita akan membuka kaitan tentang petunjuk di dalam surat Al-An'am. Kita buka Al-Qurannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-6 Al-An'am ayat 125. Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashruh sadruhu lil Islam.
Faman barang siapa dikehendaki yuridillahu dikehendaki Allah ayah diahu akan mendapat huda. Nah ini petunjuk, maka yasroh sodrohu lil Islam. Jadi kalau kita minta ihdinas siratal mustaqim, kita minta petunjuk, maka mekanisme yang berlangsung adalah dia Allah Ta'ala akan yasroh sodrohu, sodarnya dibukakan untuk Islam, untuk menerima berserah diri. Nah itu kunci itu kunci. Yuridi itu ada kata kunci di sini yang saya kasih tanda biru. Di dalam Al-Quran, kata yuridillah itu hanya ada di dalam 2 ayat. Ayat ini, surat Al-An'am 125, ayat lain adalah surat kelima ayat 41. Coba kita lihat. Surat Al-Maidah. Nah biasanya kalau persis kata itu ada yang bersambung itu, ada menceritakan tentang hal yang sama. Surat kelima ayat 41. Ini tentang panjang ayatnya ya, tapi intinya adalah di ayat hampir-hampir terakhir. Barang siapa dikehendaki Allah untuk sesat, itu yuridi juga. Yuridillah untuk dibiarkan sesat. Tuh. Jadi, dengan izin Allah, seseorang bisa diberi petunjuk, dan dengan izin Allah juga seseorang dibiarkan sesat. Nah, kalau kita tahu sesat itu orang-orang yang kita minta di dalam Al-Quran juga, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke dalam siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Dijelaskan di ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat. Bukan jalan yang maghdub, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang engkau murkai, dan bukan jalan mereka yang sesat. Jadi, ini manusia itu secara umum dibagi menjadi 2 berdasarkan Al-Quran. Jadi ada orang-orang yang bertaubat dan ada orang-orang yang tidak bertobat. Orang yang tidak bertobat ini kategorinya masuk maghdub. Ya ini, yang kita minta, tidak ingin kita menjadi orang-orang yang maghdub karena tidak bertobat, makanya dimurkai. Artinya tidak bertobat, tidak mendapat panggilan Allah Ta'ala. Jadi seseorang itu bertobat hanya karena dia dipanggil Allah Ta'ala. Itu ada dalam Al-Quran juga. Yang dia kehendaki, gitu. Panggil. Gitu. Nah, taubat pun dibagi menjadi 2. Ada taubat yang sudah diterima dan ada taubat yang belum diterima. Itu juga menurut Al-Quran ya. Kenapa belum diterima? Karena dia sesat. Begitu. Jadi Al-Quran dalam Al-Fatihah bicara tentang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu Al-Fatihah bicara tentang 2 golongan manusia dan kita memohon agar ditaubatkan. Dan taubatnya yang diterima. Gitu. Ya, taubat itu kan kembali kepada Allah. Kita semua sebenarnya secara systematically setiap hari, disadari atau tidak, terpaksa atau tidak, mau dan tidak mau, kita akan semua kembali kepada Allah Ta'ala. Betul? Kita semua akan mati. Kita semua akan menjelang kehidupan alam-alam berikutnya. Hanya ada yang dengan kesadaran dan ada yang dengan tidak sadar. Ada yang tanpa ilmu, ada yang dengan ilmu. Ada yang suka cita menjalaninya dan ada yang dalam keadaan terpaksa. Gitu. Jadi sekali lagi ketika kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ketika sholat kita mohon itu, sadarilah bahwa mekanisme Allah ketika kita faham ini, itu sadar kita harus terbuka. Berdasarkan surat ini, Al-An'am 125. Fama yuridillahu, siapa yang hendak diberikan petunjuk, maka kuncinya ayah diahu yashrah sodruh. Sodernya harus terbuka. Soder tuh seperti ini skemanya. Kalau saya lihat, ya, saya di dalam screen, ya, seperti ini. Ini skema bagian dari surat An-Nur ayat 35. Dia bicara tentang mishkat, tentang zujajah, tentang misbah, gitu ya, boleh dilihat sendiri. Tapi yang saya ingin tunjukkan dalam skema ini, yang dinamakan soder, itu adalah sebuah rongga antara qalb dan jasad.
Jadi memang dia pertemuan antara qalb dan jasad kita, sodr, semua tempat. Coba kalau lihat di sini, dia punya lubang ke arah luar ya. Jadi indera kita, five senses, semua yang kita lihat, semua kita dengar, kita pikirkan, itu semua masuk ke sodr tuh. Makanya hati-hati mendengar yang tidak benar gitu ya, melihat yang nggak benar itu mengotori sodr gitu. Jadi mengotori sodr, apa yang kita rasakan dan lain sebagainya. Kalau guru saya dulu bilang, kalau kamu nggak punya duit, jangan jalan-jalan ke mall, gitu ya. Karena sudah jelas nggak mampu beli. Nah, dengan jalan-jalan ke mall itu akan kita mata melihat sesuatu, kemudian timbul keinginan, syahwatnya terbangkitkan. Nah, bisa jadi hal-hal yang kita tidak perlu beli, tiba-tiba bangkit keinginan, apalagi didatengin oleh marketingnya, wah, yang tadinya nggak mesti ganti ya gadget, tiba-tiba ini ada cicilan 0% terus ganti gitu ya, padahal nggak perlu gitu. Kan semua diminta pertanggungjawabannya, itu semua dimulai dari mata, dimulai dari hati, dimulai dari yang dengar gitu. Nah makanya seperti Ibu Eli bilang tadi, barangkali ada hikmahnya juga nih COVID begini, di rumah aja. Cuma repotnya zaman internet, walaupun di rumah aja, dia bisa menjelajah kemana-mana ya. Jadi tetap aja syahwatnya bisa menggelora, walaupun tinggal di rumah aja dan tidak ke mall, tapi keinginannya dia scroll down terus, shopping terus pakai jempolnya gitu. Nah, itu pun hati-hati bisa mengotori. Jadi solder ini penuh dengan hal-hal yang tidak mestinya ada di sana, karena solder halusnya lapang. Makanya mekanisme pertama, yasroh sodrohu, dilapangkan soldernya. Karena yang sebelumnya keselan, misalkan ya, lagi mengendarai kalau disusul orang panas gitu, panasan, itu tanda soldernya sempit. Ya, susah untuk memaafkan seseorang, susah untuk move on, itu tanda di dalam soldernya masih banyak kerikil-kerikil dendam, amarah. Yang kalau itu sampai meninggal masih ada di situ, nauzubillah min dzalik, itu yang akan berubah menjadi neraka api yang memakan diri kita sendiri gitu. Nauzubillah. Nah, Allah ingin kebaikan untuk kita semua. Allah ingin jiwa kita sehat, maka dilapangkan. Nah, proses pelapangan itu yang kita mesti paham. Implikasi dari doa ihdinas siratal mustaqim, seseorang akan jadi orang yang didapat nikmat itu orang yang dalam tuntunan Allah Ta'ala. Kalau Allah yang menuntun pasti untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Nah, hal-hal yang tidak baik untuk akhiratnya terutama dicopotin dulu. Itu yang kadang kita tidak paham begitu. Sehingga menganggap kehidupan ini kok penuh dengan tragedinya. Saya berdoa kok tidak dipenuhi karena dia inginnya yang A tapi Allah kasih yang D atau Z bahkan jauh gitu. Allah beri, cuman dia tidak memberi yang diinginkan oleh syahwat dan hawa nafsunya, itu masalahnya. Karena pemberian Allah dia melihat kondisi dia, kondisi seseorang. Kalau diberi apakah menambah kufur atau menjadi zolim, nah itu kan yang seorang hamba tidak melihat itu. Maka kadang seseorang ditahan pemberiannya, ditahan jodohnya, ditahan bisnisnya, dimasukkan dia dalam kondisi yang tidak nyaman, diberi sakit tertentu gitu. Semua betul-betul sebuah pengkadaran ilahiyah yang sangat-sangat menyehatkan buat jiwa. Karena kita memohon ihdinas siratal mustaqim setiap hari. Orang-orang yang sholat, bagaimanapun menurut At-Tirmizi ini ya, ada 4 macam nur. Jadi namanya nur Islam di sini. Nur Islam itu dia mencahayai jasad kita. Jadi kalau orang sudah mulai mau sholat gitu, mau saum, itu jasadnya tercahayai oleh nur Islam. Jadi cahaya keberserah dirian. Karena tidak semua orang, Bapak Ibu mau sholat, sekedar sholat aja itu sudah besar sekali. Mungkin kalau di Indonesia nggak kelihatan ya, karena kebanyakan orang sudah biasa sholat, masjid banyak. Tapi kalau kita berada dalam situasi kita menjadi minoritas orang Islam misalkan, atau kondisi di mana kita punya sahabat yang mualaf dan masih sulit untuk sekedar sholat, baru di situ kita melihat, oh iya ya, sekedar ingin sholat pun itu betul-betul sebuah pemberian dari Allah Ta'ala.
Jadi itu ada nur Islam, sebuah anugerah Allah Ta'ala yang besar. Mau berzakat, mau bersedekah, itu juga sebuah pemberian. Karena banyak orang yang zakatnya lalai. Nah itu bisa jadi itu bisnis kebanyakan bangkrut karena zakatnya tidak dihitung betul. Zakat dan infak ya. Kalau zakat itu wajib, infak itu tambahan. Itu yang membuat berkah. Di bisnis kolaps itu karena dia nggak menyisakan itu. Karena zakat itu ada hitung-hitungannya kan, fikih zakatnya. Berapa persennya wajib dikeluarkan. Karena by definition harta zakat itu bukan milik kita, tapi miliknya hak orang, harus keluar. Kalau dia lalai dikeluarkan, terlambat dikeluarkan, maka cara Allah mengeluarkan tuh lebih sakit. Karena harta zakat memakan harta yang halal. Jadi hilangnya, mestinya zakatnya dikeluarin katakanlah 500.000, karena lama tertimbun, keluarnya jadi 5 juta. Karena memakan yang lain harus dibersihkan. Di satu sisi itu sakit, gitu ya. Tapi di sisi lain itu cara Allah membersihkan dia. Karena kalau dia wafat ya, atau sebelum wafat pun dia selama masih ada hak-hak orang lain tertahan di dalam dirinya, maka itu menahan anugerah Allah yang berikutnya. Gitu. Nah ini juga hal-hal kecil kadang-kadang tapi kita lalai. Coba perhatikan lagi, barangkali ada buku orang lain yang kita simpan lama, lupa kita kembalikan, tapi kita akadnya tuh dulu minjem gitu. Hati-hati tuh, harus dikembalikan. Demikian ya Allah menjaga hak-hak orang lain gitu, sehingga kita harus benar-benar bersih dari menzolimi orang lain begitu. Karena kita harus betul-betul Rasulullah dikirim sebagai rahmatan lil alamin, harus sebagai menebar kasih sayang buat orang. Jadi keberadaan kita, orang tuh harus dengan kita datang tuh harus senang sekali, dan mereka sedih kalau kita nggak ada. Jangan sebaliknya. Kayak bos di kantor gitu ya, kalau dia nggak ada hore gitu. Gimana itu? Ya kan? Nah, jadi kembali ke ayat ini, surat Al-An'am 125. Ya, kita lihat kembali ya terjemahannya. Di sini ada dua hal yang disoroti. Jadi tentang sebuah penuntunan Allah Ta'ala, itu mengisyaratkan keterbukaan sadar gitu. Jadi kalau kita merasa ini kok tuntunan Allah susah dibaca, ya misalkan kita beristikharah, tapi kok sulit nih membaca petunjuknya, coba cek dulu ke lapangan sadar kita. Nah ini sulit memang, untuk membaca sadar ini perlu cermin. Maka Allah memberikan sebuah fenomena dalam kehidupan keseharian, diuji, ya. Datang tetangga nyebelin, datang orang yang menipu, datang orang yang memfitnah, untuk melihat respon hati kita seperti apa, itu sebenarnya itu kelihatan, itu cermin. Kalau amarahnya masih menggelora, itu berarti saudaranya masih sempit. Kalau susah gitu ya melupakan sakit hati, berarti masih sempit. Karena kalau lapang tuh mudah memaafkan. Seperti Rasulullah, itu uswatun hasanah tuh kepada beliau lah. Sudah itu. Tidak ada the perfect human being yang Allah ciptakan. Segimana coba beliau udah gigi rontok, dilemparin. Kita mah nggak sampai fisik aja, keselnya bisa sampai ya. Sampai malaikat menawarkan, ya Rasulullah ini keterlaluan sekali orang-orang ini. Saya timpakan gunung ya ke kota itu. Rasulullah jangan. Barangkali dari mereka akan turun keturunan yang lebih baik. Coba mikirnya bukan orang panjang sekali gitu. Masya Allah, begitu ya. Jadi mau ngecek bagaimana ki Huda ini kok petunjuk susah dibaca. Barangkali ini loh, sadarnya tuh penuh dengan kebencian, penuh dengan syakwa-syangka gitu ya. Jadi ada prasangka buruk kepada suami, jangan-jangan nih gitu terus. Aduh, jadinya sempit tuh hati. Ya. Suami lagi lihat handphone, jangan-jangan, aduh ini kok sedikit-sedikit jangan-jangan, apa mau hidup seperti itu dalam kesempitan hati. Nah, makanya disebutkan di 625, barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah, petunjuk, dia akan membukakan dadanya, yasrah sadrahu lil Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dijadikan dadanya sempit dan sesak.
Seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Ujungnya begini. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minu. Itu adalah rijsa. Jadi rijsa itu yaitu kesulitan yang kita buat-buat sendiri. Kenapa? 'Alal ladzina la yu'minun, karena mereka tidak beriman. Gitu. Jadi ini betul-betul sebuah ayat yang kita coba kontemplasi ya buat diri sendiri. Kita yang katanya mengaku beriman, kita yang katanya mengaku sholat, sudah umroh, sudah haji berkali-kali gitu. Cek ini huda itu jalan buat kita apa enggak. Tertutup apa tidak, lihat dari sodernya. Karena yasroh sodrahul, halus lapang. Kelapangan dada itu akan equal dengan kebahagiaan kita sebenarnya. Sebenarnya ini yang disasar. Allah tuh ingin membuat hamba-hambanya bahagia. Semakin sempit dada kita, semakin kita hidup tuh dalam neraka. Neraka kehidupan yang sebenarnya pikiran kita dan hati kita buat sendiri. Karena kalau orang luar itu begitu-begitu saja, lidah tak bertulang, ya kan? Seperti kisah Luqman dan anaknya lah yang bawa keledai dan barang-barang. Orang akan ngomong, selalu akan serba salah kok kalau kita selalu hidup itu hanya standarnya apa kata orang. Akan menderita. Tapi kita harus menemukan dalam padang gurun kehidupan yang panas ini, oase kehidupan di dalam hati kita masing-masing, yang tidak tergantung dengan pasangan, tidak tergantung dengan keadaan, tidak tergantung dengan moneter gitu ya, tidak tergantung dengan ekonomi, tidak tergantung dengan iklim luar. Apapun yang ada harus tenang. Nah, maka perkara yasro sodrohu ini memang kita ya akhirnya harus kontemplasi. Keadaan hati kita seperti apa, dan Allah bantu itu betul dengan menampakkan di dalam cermin kehidupan kita masing-masing. Bagaimana respon kita terhadap orang-orang dari yang berbuat sesuatu di sekitar kita, anak kita yang begini, ya kan, tetangga kita yang begini, itu respon kita menampakkan itu. Kadang akan muncul dalam mimpi ya. Misalkan kita merasa udah bersih apa, tiba-tiba mimpi yang wah mengerikan sekali, itu kadang terlontar tuh di situ bahwa kamu masih begitu, kamu tuh masih menginginkan dunia. Muncul di mimpinya jorok sekali gitu ya, misalkan, aduh gitu. Kalau Nabi Isa tuh katanya sampai begini. Kalau di Nabi Isa disodorkan satu emas, batang emas, satu lagi maaf kotoran manusia. Bagi dia itu nggak ada bedanya. Tuh kalau orang zuhud tuh udah sampai kayak begitu, nggak ada bedanya. Nah, kalau orang yang masih ganjen sama dunia, lihat batang emas tuh pasti itu kan. Nah, derajat wow-nya kita, ketertarikan itu tuh menggambarkan gitu. Ya, jadi itu yang halus, itu yang sebenarnya kita mesti banyak istighfar karena kita sering menganggap diri sudah tawakal, sudah apa, tapi begitu itu halus sekali, itu teruji keluar. Nah, suluk akan menampakkan hal-hal yang tersembunyi di dalam hati kita. Itu sebenarnya betul-betul sebuah rahmat, karena kalau tidak nampak ya kita istighfarnya kering, merasa sudah baik, merasa sudah soleh. Padahal ya ampun isi dadanya demikian banyak kotoran-kotoran yang melekat. Ya. Ada pertanyaan dari Mbak Eva. Mohon penjelasan surat At-Takwir. Coba kita lihat surat ke-81. Ayat 28 ya. 81 ayat 28-29, ini terjemahannya auzubillahiminasyaitonir. Bagi siapa di antara kamu menghendaki menempuh jalan yang lurus ya, lima yasha minkum ayastaqim, dan kamu tidak dapat menghendaki ya menempuh jalan itu kecuali jika dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam. Apakah kita sebagai umatnya sebetulnya selalu menghendaki menempuh jalan yang lurus, tetapi itu pun merupakan kehendak Allah. Maka bagaimana kita termasuk umat dikehendaki Allah? Jadi tugas kita, Bu Eva, ikhtiar saja sekuat tenaga.
hasil itu Allah yang menentukan. Tapi terus terang, ya kalau kita sudah diberi akses untuk membaca ayat ini, sebenarnya sudah ada elemen kehendak Allah. Karena sudah tergerak baca ayatnya, kemudian sudah mempertanyakan, itu sudah sebagai suatu proses awal. Karena kalau orang yang tidak dikehendaki, boro-boro mau buka Al-Quran. Boro-boro ingin mengenal dia melalui firman-firmannya, begitu. Betul-betul dia hilang. Gitu. Jadi alhamdulillah, bahkan sebuah gerak buka Al-Quran itu sebuah taufik darinya, betul-betul sebuah taufik. Ada keinginan hati membuka. Kan dalam Al-Quran sendiri dicantumkan bagi orang-orang yang benar-benar, ada orang-orang yang kalau dengar nama Allah dia, aduh udahlah, nggak usah bawa-bawa Tuhan gitu. Ada itu betul. Nah, kita mah dunia aja, pisahkan. Agama tuh nantilah, mambo jambo apa. Toh kehidupan dunia terpenuhi semua. Begitu. Kita harus ngeri ya kita harus getir nih hati kalau ada ayat yang mengatakan ini ciri-ciri orang-orang kafir, mereka menganggap baik perbuatan mereka. Mereka menganggap mereka berbuat perbaikan, padahal di mata Allah mereka berbuat kerusakan. Itu ngeri sekali. Kita harus betul-betul memproyeksikan itu pada diri kita, jangan-jangan gitu. Jadi definisi kafaro, itu bukan sekedar orang-orang yang murtad keluar dari agama. Dimensinya panjang ya, range-nya. Mulai dari misalkan dia berbuat bohong, itu sebuah kekafiran. Dusta, jadi dia ketertutupan, terhijab dari sebuah rahmatnya, dari sebuah asmanya yang baik gitu. Nah, jadi ketika Allah bilang, sesungguhnya apa yang baik menurutmu belum tentu baik, dan apa yang buruk untukmu, bagimu, dalam pandangan kita belum tentu buruk. Allah yang Maha Tahu. Sehingga kita betul-betul harus meninggalkan suatu sikap pede gitu, percaya diri bahwa ini yang saya lakukan sudah benar, bahwa saya sudah di jalan yang benar, saya sudah mengikuti majelis taklim ini itu merasa kemudian soleh, padahal di dalam hatinya masih banyak kedengkian. Ya, itu yang sering luput itu. Di dalam hatinya nggak bersih, lihat orang dapat kebaikan dengki gitu. Padahal kata Rasulullah, dengki itu memakan amal-amal. Jadi amal sholatnya itu semua kemakan, itu hancur, lebur. Nauzubillah ya. Bahkan sebaliknya, seseorang yang dikatakan penghuni surga, itu seorang yang hatinya bersih. Jadi suatu hari Rasulullah dan para sahabat hendak sholat berjamaah. Tapi kemudian Rasulullah belum memulai juga. Nah, sahabat bertanya nih, kok belum mulai? Kata Rasulullah begini, tunggu ya, saya menunggu seorang penghuni surga. Wah, semua langsung memandangkan siapa yang datang. Begitu datang Umar, belum mulai juga. Jadi orang yang dimaksud Rasulullah belum datang. Datang Abu Bakar, kok belum mulai juga. Jadi masih nunggu. Sampai akhirnya datang seseorang yang figurnya pun sampai saat ini saya belum tahu namanya itu siapa. Tidak terkenal lah gitu. Orang itu datang, kemudian Rasulullah mulai sholatnya, doa. Nah, kemudian salah seorang sahabat Rasulullah ingin tahu ini seseorang yang Rasulullah sebut penghuni surga. Pengen tahu kayak gimana sih amalan seorang penghuni surga. Terus dia ikuti orang itu, dan dia minta izin untuk tinggal di rumahnya selama 3 hari kalau tidak salah. Dia tinggal di situ, dia observasi gitu ya. Ibadahnya kayak gimana sih gitu ya, kegiatannya apa aja gitu. Bagi seorang, kalau tidak salah Amr bin As yang mengikuti ini. Bagi seorang Amr bin As itu biasa aja katanya ibadahnya. Kok biasa aja tahajud? Enggak. Sholat ini biasa banget gitu. Sampai akhirnya hari ketiga, waktu berkunjung maksimum itu 3 hari, suruh pulang gitu, pamit. Akhirnya dia membuka. Sebenarnya aku ini nginap di sini karena Rasulullah bilang begini katanya. Menunggu ahli, dia ceritakan pada saat itu, kaget dia, oh gitu ya, apa ya, amal saya nggak ada yang spesial ya, begini-begini saja. Diem dua-duanya. Akhirnya pas mau pulang dia angkat bicara, oh tunggu, mungkin ini ya katanya, saya itu kalau sama orang tidak pernah menyimpan kedengkian.
Jadi kalau orang dapat kesukaan, saya akan berbahagia seperti saya yang mendapat kesukaan itu gitu. Ya kalau tetangga punya mobil baru, aduh alhamdulillah ya, senang. Bukannya tuh panas, itu dengki tuh berarti. Jadi orang lain dapat promosi misalkan, wah aduh, selamat ya kamu jangan jadi panas. Bukan, kalau panas berarti masih dengki tuh. Nah, dia merasa, kok aku sih? Bahkan bikin masalah gitu. Nah, itu gitu. Jadi si orang itu bilang, saya itu bersih. Jadi selalu sama orang lain, dia menginginkan kebaikan seperti yang dia inginkan kebaikan untuk dirinya, seperti itu. Dan ternyata itu adalah tipikal karakteristik orang-orang penghuni surga. Jadi orang yang hatinya bersih gitu. Bukan berarti juga kita ya udah kalau gitu sholatnya kendor aja, kita bersih-bersihin hati, ya enggak juga ya. Itu suka begitu tuh. Kalau enggak tuntas. Jadi semua syariat yang Rasulullah bawa itu punya fungsi untuk membersihkan hati. Seperti dalam hadis, wudu adalah cahaya tuh kan. Cahaya itu bersifat melapangkan gitu. Kalau kita butuh itu semua, kejar dengan itu. Jadi ada yang dengan sholat duha mungkin, ada yang saumnya dikejar di sana, ada yang sedekahnya. Sedekah itu tidak mesti uang gitu ya. Sedekah dengan membantu orang, texting hal-hal yang baik dan lain sebagainya. Ya itu bisa di mohon dulu kepada Allah Ta'ala, nanti Allah akan mengilhamkan jalan yang tepat dan terbaik buat setiap orang. Jadi gitu Teh Eva. Jadi tugas kita pokoknya ikhtiar aja gitu. Banyakin sholatnya, perbaiki ibadahnya, perbaiki kekhusyuannya, perbaiki hati. Nah, kalau itu dilakukan, insya Allah pasti akan gayung bersambut gitu. Nih Mbak Eva bisa di unmute nggak? Barangkali ada yang belum jelas. Silakan. Mana Mbak Eva nih? Ya, Ya, Assalamualaikum, silakan. Bu Waalaikumsalam. Tessa. Iya, iya. Ya, mau tanya itu aja. Maksudnya pemahaman saya bahwa ternyata semua umat itu memang sebetulnya diberi kehendak untuk menempuh jalur jalan yang lurus gitu. Hanya yaitu bukan hanya maaf. Jadi Ya. Allah memang memilih umat-umat tersebut untuk bisa masuk ke jalan yang lurus itu gitu. Iya. Nah, yang ingin ya itu yang menjadi sebetulnya menjadi apa ya? Ada sedikit bukan kegelisahan. Jadi kira-kira saya termasuk nggak ya gitu loh. Itu aja Amin. sih Bu. Semoga amin gitu. Semoga. Tapi kalau guru saya bilang gini, jadi seseorang itu karena Rasulullah turun untuk memperbaiki akhlak. Dan akhlak itu bersumber dari Allah Ta'ala ya. Semua kebaikan bersumber dari dia, semua kejahatan bersumber dari hawa nafsu kita. Gitu. Dan kemanusiaan kita yang unsur bawah gitu. Jadi kalau ingin dilihat parameternya dengan akhlak sebenarnya yang paling jelas ya. Bagaimana kita memperlakukan sesama, memperlakukan keluarga, sabarnya seperti apa, syukurnya seperti itu, akhlak-akhlak karimah. Semakin dia memancar dari sisi seseorang, itu sudah bau-bau surga itu. Amin, Insya Allah, amin. amin gitu ya. Nah cuma akhlak itu kan kemudian kita yang paling tahu. Ini jujur apa enggak gitu. Akhlak kadang-kadang kalau misalkan lagi pencitraan tiba-tiba akhlaknya baik kalau di depan orang gitu kan. Karena lagi disorot. Di rumah kok beda kelakuan gitu. Ada yang seperti itu. Dan yang paling tahu kita, ini jujur apa enggak, kita ini sabar apa enggak, kita ini baik hanya karena kalau dilihat orang atau memang benar-benar baik. Nah itu. Jadi apa di balik hikmah, kenapa ada yang ditunjuki, ada yang tidak, kita nggak tahu. Allah yang maha tahu. Nanti pada suatu saat semua akan dibuka. Semua akan dibuka for the betterment. Tapi sebenarnya begini, secara logika pun ya, kita mata kita misalkan, untuk bisa melihat, mata kita itu butuh derajat kegelapan tertentu. Karena kalau terlalu terang, matanya buta. Gitu. Jadi alam ini bisa kita lihat dengan normal karena kita nggak mampu memandang langsung matahari, buta kan?
rusak matanya. Kenapa? Berarti ada filter tertentu, ada hijab dalam tanda kutip ya, alam yang dihijab gitu, seperti itu. Jadi kegelapan punya fungsi sebenarnya. Sama seperti orang-orang yang tidak tertunjuki untuk menunjukkan sebuah derajat kegelapan pasti punya fungsi. Tapi kenapa kemudian orang-orang, kenapa takdirnya begitu? Karena Rasulullah bilang begini, di tangan kananku ada daftar nama-nama orang penghuni surga. Di tangan kiriku ada daftar nama-nama orang penghuni neraka. Nah, sahabat bertanya, kalau sudah ditentukan kita masuk surga sama neraka, apa fungsinya kita beramal, begitu kan? Jadi buat apa amal-amal itu? Sudah ada dari awal ditentukan. Nah, kata Rasul begini, setiap orang akan dimudahkan buat apa dia dicipta. Jadi kalau dari awal settingnya untuk surga, pasti baik tuh kehidupannya. Kalaupun di awalnya anjuran gitu, awut-awutan, dia bisa berubah di akhirnya. Banyak itu cerita orang yang taubat di akhir hidup. Jadi lebih mending kita jadi mantan preman dibanding mantan orang soleh gitu, nauzubillah ya. Gitu. Kalau masih ada kesempatan untuk taubat, masih bisa itu terbuka di akhir, jadi flip. Banyak tuh kisah seorang pelacur misalkan ya yang memberi minum anjing, ada seorang pembegal yang bunuh sekian banyak nyawa di akhir hayatnya, mau bertobat keburu meninggal tapi kemudian masuk surga gitu. Banyak cerita seperti itu. Jadi intinya buat kita berusaha terus, tidak boleh ya, never give up. Kita boleh kehilangan apapun dalam hidup, Mbak, tapi jangan kehilangan harapan tentang dia. Harapan tentang dia tuh memaafkan, harapan dia akan itu. Kalau harapan sudah hilang, aduh susah. Kita punya harapan gitu. Makanya dulu Nabi Ayub bilang begini. Jadi ketika Nabi Ayub hendak diuji oleh Allah Ta'ala, itu beliau tahu, sudah ada kesepakatan. Allah bilang gini, aku akan serahkan dirimu kepada iblis. Karena iblis bikin makar, ya Allah, katanya wajar saja Ayub itu bertakwa, soalnya engkau anak punya, istri punya, harta banyak, coba diambil semua itu, pasti dia akan kufur gitu lah. Kata Allah, enggak akan begitu, coba aja. Terus Ayub sudah dikasih tahu, engkau akan diuji ya, hilang ini, katanya. Boleh, silahkan ambil semuanya ya Allah, kata seorang Ayub, tapi jangan ambil dua hal. Apa itu? Jangan ambil hatiku karena aku ingin mengingatmu, dan jangan engkau ambil lisanku karena aku ingin berzikir kepadamu. Dan benar tuh badannya hancur. Sampai ulat-ulat katanya muncul, sampai bau busuk. Orang muridnya sendiri, murid sang Nabi sampai bilang, ya Nabi, barangkali engkau harus bertaubat, yang sampai karena tidak paham bahwa itu sebuah makar. Nabi Ayub diam saja, dia tahu ini sebuah ujian. Apa yang terjadi? Semua dikembalikan kan? Anak yang hilang, ada yang meninggal, itu. Jadi kita wajib usaha. Allah bisa apapun bolak-balikan kehidupan kita, tidak apa-apa. Tapi hati jangan sampai kehilangan. Ya Allah, gitu. Harapan itu jangan sampai hilang. Kalau itu sudah redup, bahkan padam, nauzubillah, udah hilang, nggak tahu kemana. Selama hati masih menginginkan dia, masih pengen buka Al-Quran, masih pengen wudhu, masih pengen ngaji, sholat, itu teruskan itu saja. Gitu, Mbak Eva. Insya Allah ya. Ya, terima kasih. Ya, Bismillah pokoknya aja terus Bismillah ya. Insya Allah. Iya, ini ada Mbak, siapa nih? Sudah raise hand. Silakan, boleh di-unmute, Mbak. Mbak Sari, silakan, Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini nggak kerja Bu Tessa, jadi saya ikut gabung. Iya, alhamdulillah. Silakan Mbak Sari. Ya, yang suaranya agak putus-putus, Mbak. Ayub, ini koneksinya mungkin. Halo? Iya, oke. Sudah. Nah, kedengaran jelas ya? Halo. Iya, bisa bantu. Ya, agak lambat burung kali ini ya koneksi.
Ya ini saya aja tuh yang Masih lain bisa bantu kirim lewat chat, Mbak? baik. Saya kirim chat aja ya Bu ya. Ya, ini sekarang malah jelas nih. Nah, udah Nah, sekarang jelas. udah Ya, bagus sekarang. udah bagus kan? Alhamdulillah. Hmm. Iya. Jadi dengar ucapan iblis tadi kok saya merasa itu ada dalam diri saya ya Bu Tessa ya. Gitu. Jadi yang iblis bicara ke Nabi Ayub gitu, bicara kepada Allah gitu, pantas aja Ayub begini gitu. Soalnya dia punya begini-begini, makanya jadi bertakwa sama Allah gitu kan. Nah, itu saya suka dengar, maksudnya suka merasa di kepala saya juga suka ada suara kayak gitu Bu Tessa. Jadi rasa iri sama apa yang ada di orang lain, Bu Tessa udah tahu kan ya keadaan saya gitu. Jadi setiap kali lihat postingan apa, makanya saya jarang-jarang juga ya lihat buka FB gitu, maksudnya seminggu sekali cuma lihat aja ada apa gitu, sebab Sari ngerasa hatinya kayak gitu. Jadi tiap kali ngelihat orang begini, bukan Sari marah terus pengen nikmat orang itu hilang terus senang dia jadi susah, bukan begitu ya Bu Tessa ya, tapi saya jadi sedih gitu, ya Allah kenapa Sari nggak dapat kayak gitu, kasarnya tuh kayak gitu kan Bu ya. Oh iya. Nah itu terus misalnya lihat teman-teman posting nasihat-nasihat bagus apa dan sebagainya, terus itu di hati terus muncul juga tuh kayak gitu, ya tadi yang seperti iblis bilang gitu, pantas aja bisa ngasih nasihat begini-begini, orang semuanya dicukupkan gitu. Nah habis gitu yang apa namanya muridnya Nabi Ayub tadi kan bilang suruh tobat gitu kan ya. Nah dengan keadaan Sari kayak gini, itu banyak banget, maksudnya zaman-zaman dulu ya Bu ya, maksudnya belakangan ini udah agak berkurang gitu. Jadi banyak yang suka bicara misalnya makanya sedekah, makanya sholat malam, makanya mungkin kamu punya salah apa gitu. Nah itu tuh pernah jadi hal yang sangat buat saya stres ya Bu Tessa ya, terutama waktu dulu ayah kan sempat sakit lama ya, terus kan saya jaga ayah kan sampai ayah wafat itu ya. Nah itu dulu saya ingat betul menjelang ayah wafat itu ada saudara juga tuh dari Jawa pas lagi genting-gentingnya gitu. Nah, saudara itu bilang gitu, apa namanya, ayah saya sakit karena mikirin saya begini-begini gitu. Dah kemudian saya disuruh, pokoknya itu apa namanya tuh sholatnya diperbaiki, sedekahnya diperbaiki. Ya, kan selama ini yang tahu hal itu kan ya saya dan Allah ya Bu Tessa ya, masa iya sih harus di ini gitu. Nah, kemudian tentang perbuatan dosa gitu, itu saya pernah sampai, maksudnya tuh nanya kan ke bapak sama ibu gitu, saya ada, ibu kalau saya ada salah apa-apa gitu. Nah, orang tua tuh malah jadi nangis juga Bu Tessa, bilang enggak ada apa-apa gitu kan. Terus saya pernah juga misalnya kayak dulu ada yang bilang, mungkin kamu pernah nyakitin orang laki-laki begini-begini. Terus saya ingat-ingat, saya nggak ngerasa menyakiti siapapun, yang ada justru kan saya merasa bahwa kenapa selama ini banyak orang misalnya bilang senang, tapi ntar ujung-ujungnya dia nikah sama orang gitu, dan kayaknya gampang aja melakukan itu. Dalam hati Sari, bukannya harusnya Sari yang sedih ya, tapi kok Sari dibilang menyakiti gitu. Itu pernah ada momen jadi apa, menghubungi bukan para mantan ya Bu Teh, saya nggak pacaran tapi mereka bersikap gimana gitu. Itu saya hubungin tuh, saya minta maaf kalau saya ada salah begini-begini. Terus mereka, enggak ada salah, gimana-gimana gitu kata mereka. Ya jadinya, ya tadi Bu Tessa bicara begitu, di kepala saya, saya suka begitu tuh, maksudnya di hati. Dari kemarin juga saya pengen nanya, gimana caranya ya biar enggak iri gitu. Saya tahu Bu Tessa, saya tuh iri gitu. Dulu pernah ketemu sama Ustadz juga kan, saya nanya, Ustadz saya amalan gimana, dia ngelihat saya terus ketawa juga Bu Tessa, dia bilang udah kamu gini aja, sholat ya sholat, puasa ya puasa, tapi Bapak cuma minta satu ya, di bagian ujung tuh dia bilang jangan iri, kata dia gitu. Nah itu Bu Tessa, gimana caranya ya Bu Tessa ya gitu. Saya sampai jadi kayak sosmed tuh saya bener-bener nggak pernah pasang status yang gimana di WhatsApp, jadi ngelihat status teman-teman juga enggak, karena tahu hatinya begini, dan saya masih belum tahu gimana caranya ya. Maksudnya kadang panik sendiri ya Bu Teh saya gitu. Kapan bisa bersih kan? Kapan bisa bersih? Kapan bisa baca petunjuk Allah kalau hatinya kayak gini melulu gitu loh Bu Teh. Iya. Alhamdulillah Mbak. Pertama disyukuri Allah tunjukkan bahwa masih ada kualitas iri di dalam hati kita.
Itu suatu rahmat, harus disyukur, alhamdulillah ya Allah gitu. Sekarang kembalikan, karena kita tidak kuasa sebenarnya mencabut itu. Jadi iri, dengki itu datang dari kelemahan tauhid kita. Kalau tauhidnya kuat, dia akan tahu Allah hanya memberi yang terbaik kepada hamba-hambanya dan pengkadar yang terbaik. Qada, qadar kan tauhid iman tuh ada 7 rukunnya, ada 6 ya kan. Qada, qadar itu harus beriman dengan itu. Artinya apa? Allah itu membagi menjatah setiap orang beda-beda. Rezeki ada yang segede danau, ada yang segede kolam, ada yang seember, ada yang segelas. Nah, kalau yang segelas iri sama yang sedanau tidak pada tempatnya karena fungsi yang danau itu lebih banyak. Dia di-equip ya, di-equip kehidupan dan seluruh kehidupannya, potensi semua, dia punya potensi untuk menyalurkan air sedanau gitu loh. Yang seorang yang punya rezeki segelas itu dia tidak punya kapasitas untuk menyalurkan itu karena yang Allah minta dari orang yang rezekinya cuma dikasih segelas, ya udah urusin aja itu, as simple as that gitu. Nah yang membuat kita tidak paham membanding-bandingkan kan, karena itu syahwat itu seperti itu, dia banding-bandingin kerjanya pikiran kita. Makanya agama itu salah satunya adalah untuk menertibkan pikiran, harus tertib, jadi harus berpikir benar. Jadi membandingkan bagaimanapun kita inevitably karena kita tumbuh dalam dunia yang suka cenderung membanding-bandingkan dari awal gitu. Tapi sekarang kita harus sadar bahwa itu jadi racun buat pikiran kita sendiri. Kok dia begitu ya, aku kok begini, nah ini. Gitu. Jadi tauhidnya ketika masih lemah, dia akan melihat yang Allah berikan kepada orang lain seolah-olah menjadi lebih baik dibanding apa yang Allah berikan buat dia. Nah, untuk itu kita akan lihat nih beberapa hadis tentang qanaah ya. Jadi kita harus minta kepada Allah untuk menimbulkan rasa qanaah. Karena sebenarnya ya, kalau dalam Rasulullah bilang begini, barang siapa di pagi hari, contoh supaya kita nikmat, supaya kita mensyukuri apa yang ada. Kita boleh cek, barang siapa di pagi hari sudah mendapatkan 3 nikmat ini. Jadi kalau misalkan kita cek ya, pagi ini ada rumah, ya, untuk berteduh, badannya sehat, dan ada makanan pokok, jadi nggak akan kelaparan seharian lah. Kalau Mbak Ayu roti ada, nggak akan kelaparan. Kalau cuman rotinya cuman jatah untuk sehari, harus sekali makan bisa puasa sehari ya. Pokoknya nggak mati kelaparan gitu. Punya rumah, badan sehat, ada makanan, itu kata Rasulullah, itu seperti seakan-akan dunia terkumpul pada dirinya. Kalau sadar tuh ya. Udah, itu punya rumah, badan sehat. Kalau tidak ada itu, berarti nah ini yang sedang diuji gitu kan. Rumah sedang tidak ada. Bahkan di hadis lain dikatakan, sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam. Tuh kan. Diberi nur Islam, diberi rezeki yang cukup, dan diberi qanaah, jadi rasa cukup. Makanya, lihatlah pada orang yang berada di bawah kalian, begitu kata Rasulullah. Supaya kita bersyukur itu ya, coba lihat jalan-jalan. Lalu jalan-jalan itu juga lihat di TV atau apa ya, channel lain, bagaimana orang yang dalam wabah ini benar-benar kehilangan rumahnya, kehilangan pekerjaan yang tidak betul-betul harus jalan. Saya lihat, aduh, itu seorang ibu di India 475 km berjalan sama 2 anaknya. Sampai anaknya itu udah nggak pakai alas kaki lagi, udah rusak, dan berjalan terseret-seret karena kakinya melepuh. Coba. Kita mah masih di rumah, ada wifi ya, masih ngeluh. Coba bayangkan, ada banyak orang di tempat lain, di certain part of the world, mereka bahkan ketakutan nyawanya bisa direbut. Mereka dalam kondisi perang di Myanmar, coba terkatung-katung di perahu seperti itu. Kita mah enggak. Kita nggak bangun, tiba-tiba khawatir ada orang ngedobrak rumah kita pakai senjata terus ditembakin seisi rumah gitu, enggak kan? That's like, but in some part of the world, that is their reality tiap hari. Di Syria, bom atau apa. Nah, coba kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara kita yang dalam kondisi seperti itu, tentu Allah punya
punya ketetapan buat mereka, ya. Allah maha tahu, maha yang memberi yang terbaik. Itu kondisi buat mereka yang untuk jiwa mereka di elevate dengan cara seperti itu. Tapi buat kita, supaya kita bisa bersyukur, ya, supaya kita nggak iri sama orang lain, sebenarnya yang Allah berikan untuk kita itu lebih dari cukup. Cuma lebih dari cukup itu tidak akan cukup terus selama kita membandingkan sama orang yang di atas kita. Dan tidak pantas kita membandingkan dengan orang yang tadi, ya. Kalau kita punya rezekinya seember, kita membandingkan, aku pengen satu danau, sementara dia tidak punya kapasitas untuk membagi-bagikan, itu jadi celaka itu. Jadi celaka. Pernah ada kisah nyata, seseorang memohon kepada Allah Ta'ala. Ini kejadian sekitar 12 tahun yang lalu mungkin, ya. Jadi orang ini minta rezekinya dikeluarin. Benar itu, banyak, melimpah. Tapi yang terjadi di akhir hidupnya rezekinya seret. Sampai kata gurunya begini, kamu sih dulu diminta di awal. Jadi melimpah di certain times gitu, ya, di penggal waktu tertentu, tapi habis. Jadi di akhir hayatnya tuh susah sekali. Padahal Allah tuh sudah siapin di spreading gitu loh, dari ujung ke ujung. Tapi dia minta ditarik. Nah, ini hati-hati, karena kadarnya sudah ada 120 hari. Itu hadisnya jelas semua dikadar. Nah, dengan rezeki itu kita harus, makanya qanaah, apa yang ada ini aja, terima, dilakukan, disyukuri dengan sebaik-baiknya. Nih, ada Mbak Ayu mau cerita nih tentang ini. Silakan Mbak Ayu, boleh di-unmute. Iya, tadi pas saya bilang berkaitan dengan solder yang dibuka atau ini, ya. Ya terbuka ya. Nah, terus gimana taunya solder kita terbuka tuh kan Allah kirimkan sekeliling kita sebagai cermin, ya, cermin. Sudah sejauh mana solder kita cukup terbuka. Jadi ada satu kejadian Jumat lalu, saya itu ambil barang-barang di gudang. Terus ada satu perempuan marah-marah sama saya. Katanya, kamu ambil barang milih-milih, ya. Memang nggak boleh milih-milih itu. Karena kalau milih-milih nanti kasihan yang lain gitu. Dia akan kebagiannya sedikit. Niatan saya dalam hati, saya tidak milih-milih. Bahkan setiap saya kerja, saya pikir jangan milih-milih gitu. Jangan bikin orang lain susah gitu. Udah ambil aja, kalau memang kebagiannya sedikit ya sudah gitu. Tapi si Mbak itu kayaknya ngeliatnya lain gitu. Saya milih-milih gitu. Terus marah-marah gitu. Terus saya bilang, ya sudah, yang ini saya kembalikan, saya ambil yang itu, saya selesaikan, barang-barang yang sedikit saya selesaikan. Sudah gitu. Saya sih dalam hal ini ya udahlah. Memang dia dari awal sudah cemberut aja, dan saya ngeliatin dia, ini orang kok cemberut terus, kenapa gitu. Ternyata akhirnya frekuensinya mungkin nyampe, akhirnya dia marah-marah gitu ke saya. Nah, setelah dia marah-marah tuh saya kayak ketakutan gitu. Di dalam hati tuh kayak orang takut gitu. Saya nggak dendam ke dia, cuma di diri sayanya saya kayak orang ketakutan gitu. Padahal ya biasa aja, namanya orang marah-marah kerja, mungkin dia capek atau apa gitu. Nah, kalau dalam hal ini saya merasa saya orangnya nggak dengkian, tapi saya takutan. Nah, itu apakah juga bukti bahwa solder kita masih sempit, ya? Karena masih naonnya, cek orang Sunda mah gemperan mungkin. Gemperan, iya. Kan mau nyakitin orang kan, berbasis dari situ. Iya. Apalagi Mbak Ayu orang Jawa kan, tipikal Jawa tuh ingin ya ngalah gitu ya. Yaudahlah, kasih aja, peaceful gitu. Jadi nggak suka konflik tuh gitu. Memang. Ya gitu. Jadi kalau ada kayak begitu, gitu, bikin beriak tuh. Hati tuh kayaknya nggak enak sekali gitu. Begitu. Benar. Ya, yang apakah itu sebuah hal yang menutupi solder? Saya pikir itu sangat halus, ya. Sangat halus, tapi kuncinya satu aja sih, semua itu kalau diukur, semua fenomena, ya, semua pemberian, semua sikap hati itu membawa kita makin dekat atau jauh sama Allah Ta'ala gitu. Kalau perasaan itu menghalangi kita dari jadi kita kan yang bisa merasakan, ya,
menghalangi kita dari kita memuji dia, berzikir dia, melihat ini yang terbaik, itu jangan-jangan sesuatu yang menghijab. Tapi kalau perasaan itu membuat kita semakin kagum, memujanya, ya kan? Nah, itu sesuatu hal yang membuka sebenarnya. Gitu. Jadi hanya Mbak Ayu yang bisa ngerasain itu sebenarnya. Gitu. Walaupun perasaannya nggak nyaman ya Teh. Ya, Nggak nyaman banget. betul. Memang, nah ini kita harus bebas dari tidak nyaman juga ada beberapa hal. Satu hal kita tidak ingin menzalimi orang kan, Mbak Ayu dari situ ininya. Yang kedua, ketidaknyamanan itu juga harus ditilik tuh, di zoom in. Apakah kita punya sifat-sifat yang ada berunsur kelemahan ya ininya. Jadi misalkan kita mesti juga firm di situ. Kadang kalau orangnya memang nyebelin dan salah gitu, dan ya untuk kekafiran kita harus, dalam Al-Quran mereka bersikap tegas kepada kekafiran seperti itu misalkan gitu. Barangkali ada potensi lemah di dalam diri kita yang kita minta sama Allah untuk diperkuat. Apalagi kalau untuk ngadepin orang-orang Belanda yang saklek gitu, ya kita juga mesti mesti ya ini apa adanya gitu. Kadang-kadang itu nanti diubah tuh. Nanti diubah karena nah itu mainannya sama Allah Ta'ala. Makanya aslaha ya namanya gitu. Jadi taubat yang tadi disebut dengan ini ya, taubat yang diterima itu taubat yang diiringi dengan perbaikan. Itu hukum Al-Quran. Perbaikan diri. Jadi diri harus berubah. Makanya disebut aslaha, itu perbaikan nyambung dengan amal soleh. Jadi amal soleh itu amal-amal yang sudah Allah perbaiki. Karena berasal dari hati yang diperbaiki. Jadi pekerjaan yang sama di gudang, mengerjakan exactly the same, tapi dengan hati yang lebih soleh, itu menjadi berbeda tuh derajatnya di mata Allah. Dan hikmahnya kita bisa mendapat tuh, jadi hakikat kita bisa dapat lebih dari sekedar kita mengerjakan hal yang sifatnya duniawi gitu. Jadi lebih banyak pengetahuan. Gitu kira-kira Mbak Ayu. Jadi menarik tuh ya. Jadi hal-hal seperti itu harus dicermati gitu. Harus dicermati. Jadi betul-betul apa yang terjadi di lingkungan kita betul-betul memproyeksikan Allah membantu nih. Allah membantu kita melihat diri kita. Seperti halnya kita nggak bisa lihat wajah kita tanpa cermin kan. Wajah hati kita itu Allah bantu dengan menampakkan di semesta kita. Gitu. Bagaimana orang bereaksi, tiba-tiba ada ini, tiba-tiba itu, kok ada yang marah, padahal aku kan enggak, kan Mbak Ayu merasa terfitnah di situ. Enggak. Gitu. Nah, menarik ya Mbak Ayu ya, kerja di gudang ini bisa jadi satu buku ini. Pengalamannya banyak. Iya, Teh. Gitu. Pengalaman itu loh, pengalaman itu yang berharga. Pengalaman itu yang membuat kita, oh iya, jadi tidak ada penggal yang sia-sia, Mbak. Betul-betul sebuah proyek pengayaan dari Allah Ta'ala. Kenapa dibuat begini, gitu? Kenapa dibuat terhambat? Kalau hal dihambat di satu sisi, itu pasti lagi dibuka di tempat lain. Itu pasti begitu kok hidup tuh. Kayak pipa U tuh ya. Kalau dipencet yang satu ke bawah, yang lain naik. Karena kalau pipa U, yang lain kelihatannya kurang. Kita fokusnya begitu, yang kurang mulu. Kita nggak lihat di sisi lain lagi naik gitu sebenarnya. Tuh ya kita lihat tuh kok kurang terus ya, kok begini terus. Fokusnya begitu, padahal Allah sedang menaikkan di sisi lain gitu. Itu kaidah pipa U. Ya, kita belajar itu as simple as that. Karena kita semua hukum kehidupan di dunia ini ada hukum kekekalan energi ya kan? Energi. Iya, kekekalan energi itu semua karena dalam balance. Jadi yang hilang di satu sisi pasti ada gantinya di tempat lain. Yang terhambat di sini berarti ada yang mengalir di tempat lain. Nah cuma kita tuh nggak lihat yang mengalir, yang dialirkan, yang dibuka di tempat lain itu tuh. Itu yang butuh akal kita terbuka, butuh tafakur yang bagus, kontemplasi yang baik, supaya hidup itu jangan dalam microscopic view terus, pusing, mumet.
kali-kali helikopter view gitu, lihat. Helikopter view ya. Iya dong, biar lihat, oh ini. Jadi big plan itu kelihatan kalau helikopter view. Kalau microscopic view terus, yang lalat tadinya cuma kecil, jadi kelihatan kayak monster gitu kan. Padahal masalahnya cuma segede Betul. lalat ya, tapi karena dia cara pakai lensanya mikroskopik itu bagus. Kalau kita mau ngebedah, ya nggak bisa pakai helikopter view ngebedah. Kalau kita mau fokus ngebedah boleh itu. Tapi kalau itu belajar zoom in, zoom out itu penting tuh kehidupan. Itu Allah ajari. Itu namanya takwa. Kalau yang takwa Allah ajari. Kapan kita zoom in, kapan kita zoom out. Kuncinya kembali lagi kemana? Sholat deh ya. Jadi intinya sholatnya benerin deh gitu. Bener-bener itu mah nggak ada yang lain. Sholatnya benerin, wudunya benerin gitu ya. Sujudnya benarkan, jangan-jangan kita sujud kepalanya doang yang sujud, tapi hatinya kemana gitu. Membangkang, nauzubillah min dzalik. Gitu. Jadi itunya beres, yang lain ngikutin. Itu mah nggak ada yang lain deh. Cuma sholat aja gitu. Mbak Ayu, selamat menjalin lagi semua kisah. Coba dituliskan tuh, bagus tuh banyak jurnalnya. Karena semua pengalaman tuh kalau masih fresh, itu asik tuh nulisannya. Semua emosi dituliskan. Jadi jurnal tuh, sangat berharga. Minimal buat diri sendiri, buat anak cucu, ya saya juga pengen baca nanti. Gitu ya Mbak ya? Iya. Ya, buat Teh Lin yang sudah duluan, silakan ya, sahabat-sahabat. Semoga kita hari ini membahas tentang surat 6 ayat 125, ini tentang barang siapa dikehendaki diberi petunjuk, yasrah sadrahu lil Islam, akan dilapangkan dadanya. Karena kalau tidak begitu dada kita sempit. Kalau dada sempit tuh menghadapi kehidupan tuh kagetan, gampang cemas, aduh nggak enak banget. Kita hidup dalam neraka, padahal Allah nggak memberi neraka. Yang neraka di mana? Di dalam pikiran kita, karena hati kita yang sempit. Jadinya kita menjalani kehidupan, lihat COVID, wah seperti dalam azab itu, nauzubillah. Padahal tidak. Rijsa itu semata-mata karena kita sendiri tidak tawakal, salah nyandarin kepada sesuatu selain Dia, begitu. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita, apa yang khilaf mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat sahabat-sahabat. Insyaallah 3 kali lagi nih ya, sekitar bulan Juli ini kita terakhir buat gelombang 7. Insyaallah nanti ada penutupan dan disambung dengan gelombang berikutnya. Saya pamit dulu. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Makasih semuanya. Terima kasih Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.